Halo, selamat datang di channel Halo Bre. Doa serta keadaan terbaik untuk kita semua. Kali ini Halo Bre akan membawakan sebuah alur cerita tentang pertarungan robot yang memperebutkan gelar robot terkuat seantero jagat. Film ini berjudul Real Steel yang rilis pada tahun 2011. Film diawali pada pagi hari yang cerah di area pasar malam, Bre. Seorang pria bernama Charlie yang terbangun di dalam truk trailernya karena bunyi telepon dari orang yang ingin menagih hutang padanya. Di luar truk terdapat beberapa bocil yang penasaran dengan robot Charlie. Charlie membawa embos keluar. Di saat bocil-bocil itu ingin berfoto, Charlie meminta bayaran $5. Bocil yang mendengarnya pun kesal dan pergi meninggalkan Charlie. Siang harinya di dalam arena, Charlie menemui Ricky. Dia adalah promotor pertarungan robot melawan banteng. Dengan sombongnya, Charlie menantang banteng milik Ricky dengan taruhan $20.000. Sebenarnya Ricky ragu kalau Charlie punya uang. Namun Ricky berani menerima tantangan Charlie dengan mengancam. Kalau Charlie tidak mampu membayar, maka dia akan mengajar Charlie hingga sekarat. Charlie memamerkan gerakan-gerakan tinju sebelum bertarung. Beberapa saat kemudian, banteng milik Ricky pun dikeluarkan. Robot Embos mampu menjatuhkan banteng itu dengan mudah. Karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, keadaan pun berbalik. Banteng itu menyeruduk hingga Embos kehilangan satu kakinya. Tanpa henti, banteng itu terus mengajar Embos sampai remuk redam. Hingga akhirnya Charlie harus menerima kekalahan. Ricky pun memperingatkan Charlie untuk tidak kabur. Charlie ditemui oleh dua orang yang tidak dikenal, yang memberi kabar bahwa mantan istrinya telah tiada. Mereka memberi kabar kepada Charlie untuk menghadiri sidang hak asuh anaknya yang dia tinggal sejak lahir. Charlie pun bergegas pergi meninggalkan Ricky. Keesokan harinya di dalam pengadilan, hakim menggelar sidang hak asuh anak Charlie yang bernama Max. Di dalam ruangan sudah ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Charlie yang menyadari Marvin merupakan pengusaha kaya kemudian mengajaknya berdiskusi di luar ruang sidang. Charlie mengetahui Debra sangat ingin mengadopsi Max. Charlie memberi penawaran kepada Marvin. Jika ingin mengadopsi Max, Marvin harus membayar $100.000. Marvin yang seorang pengusaha kaya itu mengiyakan. Namun dirinya berencana untuk pergi. Marvin memberikan $50.000 di awal, lalu sisanya akan dia berikan setelah dia pulang dari Italia. Charlie pun menandatangani surat peralihan hak asuh. Charlie kemudian keluar dari dalam gedung pengadilan sambil menelpon koneksinya untuk membeli sebuah robot bekas, yang tentunya robot itu masih layak bertarung dan dikirim hari ini juga. Charlie kemudian bergegas pergi menuju sasana tinju Talent Gym. Di sana, Charlie menemui Berly. Berly adalah pemilik sasana tinju warisan ayahnya. Charlie menjelaskan kalau hari ini dia membeli robot bekas dengan harga $45.000. Berly yang mendengar hal tersebut pun kesal. Charlie memberi penjelasan kalau dia akan membantu Berly bagaimanapun caranya. Dia ingin Berly mendukungnya dan mempersiapkan robot barunya nanti untuk siap bertarung. Beberapa saat kemudian, Marvin datang untuk memberikan uang $50.000 kepada Charlie dan mengantarkan Max untuk tinggal bersamanya. Marvin pun pergi meninggalkan Max untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Ini adalah pertama kalinya Max bertemu dengan ayahnya. Lalu datanglah Berly yang memberitahu bahwa robot pesanan Charlie sudah sampai. Charlie kemudian mengeluarkan uang yang barusan dia terima untuk membayar robot itu. Max kesal karena dia tahu kalau Charlie meminta uang dari Marvin agar bisa mengadopsinya. Charlie mencoba memberi penjelasan tentang keadaannya saat ini. Mereka pun masuk ke dalam sasana tinju dan memeriksa robot yang baru mereka beli. Max mengenali robot itu. Robot itu namanya Noisy Boy. Max rupanya pernah melihat pertarungan Noisy Boy beberapa tahun lalu. Charlie memeriksa pengendali suara milik Noisy Boy, namun tampaknya tidak berfungsi. Max kemudian mencoba menggunakan alat pengendali suara memakai bahasa Jepang. Ternyata perintah suara Noisy Boy masih menggunakan bahasa Jepang. Charlie segera menaruh Noisy Boy ke dalam truk trailernya untuk mencari uang. Max memaksa Charlie untuk ikut. Charlie yang tidak punya pilihan lain akhirnya bersedia mengajak Max. Malam harinya mereka sampai di arena pertarungan Crash Palace. Di sana sudah ramai sekali. Promotor di sana menyarankan Noisy Boy untuk bertarung di pertarungan pembuka saja. Charlie yang sombong tidak ingin pertandingan ecek-ecek, karena robotnya kali ini adalah mantan petarung Liga Robot Dunia.
Charlie langsung menantang juara bertahan di sana, yaitu robot yang bernama Midas. Max mencoba memberi saran agar Noisy Boy mencari lawan lebih mudah saja. Tetapi Charlie bersikeras ingin meraih uang yang banyak. Dan akhirnya pertarungan utama malam itu pun digelar, pertarungan antara Noisy Boy melawan Midas. Kemampuan Noisy Boy cukup lumayan hingga membuat Midas kewalahan. Namun Midas mampu melawan balik. Midas mengajar Noisy Boy habis-habisan. Charlie mencoba mencari jurus combo milik Noisy Boy. Terlihat Charlie tidak hafal kombinasinya. Sementara itu, di atas arena, Midas terus menghancurkan Noisy Boy. Mencabut lengan Noisy Boy dan menghajar Noisy Boy hingga kepalanya terpental. Noisy Boy pun kalah sekaligus hancur. Charlie kehilangan uang $45.000 hanya dalam satu malam. Di tempat parkir, Charlie dan Max terlibat perdebatan. Max kesal karena Charlie tidak mendengar arahannya. Dia tahu kalau Noisy Boy belum siap untuk bertarung. Setelah itu, Charlie dan Max mendatangi tempat rongsokan robot untuk mencari suku cadang agar bisa merakit robot. Namun, hujan besar datang mengguyur mereka yang mengakibatkan Max jatuh ke sebuah jurang. Nasib baik masih berpihak pada Max, karena Max tertolong oleh robot yang terkubur. Charlie yang melihat hal itu pun panik dan dengan cepat lari menyelamatkannya. Setelah peristiwa itu, Max memutuskan untuk menggali robot tersebut dan membawanya pulang, karena dia rasa robot itu telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi karena Charlie tidak ingin membantunya, Max pun membawa robot itu sendirian dengan kereta dorong. Keesokan harinya, Charlie menunggu Max di pinggir jalan untuk mengajaknya pulang. Sesampainya di tempat Berly, terlihat Berly kecewa padanya. Ditambah keadaan Noisy Boy yang sudah hancur berantakan karena ulah ceroboh Charlie. Namun di sana, Charlie meyakinkan dan menyuruh Berly agar melihat robot yang dibawa oleh Max. Setelah dilihat-lihat, ternyata robot itu adalah robot generasi kedua, dan Berly mempunyai baterai untuk sumber dayanya. Max yang mendengar bahwa Charlie akan membawa robot itu untuk bertarung pun langsung mendatangi dan memarahinya, karena sepenuhnya robot itu adalah milik Max. Kemudian Berly yang tidak tahan dengan pertengkaran mereka langsung menghidupkan robot itu, hingga membuat Max kagum. Tak disangka, ternyata robot tersebut memiliki sistem yang sangat unik, karena dapat meniru gerakan lawan untuk disimpan di memorinya. Setelah itu, Max membawa keluar untuk dicuci, dan di saat itu juga ternyata robot itu memiliki ukiran yang tertulis atom. Dengan yakin dan gagah berani, Max mengatakan pada Charlie bahwa dia ingin ikut pertempuran robot. Malam harinya, Max menghidupkan Atom. Dengan kemampuan menirunya, Max mengajak Atom berlarian di jalanan kota. Di satu momen, Max menyadari kalau Atom berbeda dari robot lainnya. Pagi harinya, Max bertanya kepada Berly tentang masa lalu ayahnya sebagai petinju profesional. Kemudian, Berly pun memberikan sebuah koran sambil menjelaskan padanya bahwa dahulu kala Charlie itu seorang petinju profesional yang tak terkalahkan. Hingga akhirnya dia bertemu lawan yang memang sangat berat di kelasnya. Dia tahu dia akan kalah, tapi dengan melawannya adalah sebuah kebanggaan. Charlie mengajak Max untuk pergi ke tempat pedalaman agar bisa mewujudkan keinginan Max yang ingin bertempur. Charlie memutuskan pergi ke Atlanta. Di dalam perjalanan, mereka mampir ke We Are The Champion, yang dimana tempat tersebut adalah tempat pertarungan robot tinju kelas dunia. Max yang baru masuk ke tempat tersebut pun langsung kaget ketika melihat robot juara bertahan bernama Zeus. Di dalam, Charlie menyuruh Max untuk tetap di tempat karena dia akan menemui temannya yang ada di sana. Tak lama, rombongan tim sang robot juara Zeus berjalan di depan Max. Para reporter pun berlarian berebut mendekat untuk mewawancarai sang pemilik robot yang bernama Farah Lemkova. Farah menjelaskan kalau kesuksesan Zeus hasil bantuan sang perancang robot terbaik dunia yang bernama Takmasido. Takmasido menjelaskan kalau Zeus memiliki sistem operasi terbaik untuk saat ini, dan apapun yang Zeus lawan pasti akan hancur. Max yang melihat wawancara itu pun semakin terkagum-kagum. Di dalam, Charlie menemui temannya untuk berhutang beberapa ratus dolar. Namun temannya yang sudah tahu kebiasaan buruk Charlie enggan untuk meminjamkannya. Charlie kemudian bergegas menjemput Max. Max sangat antusias setelah melihat pertarungan Zeus. Kemudian, Max mulai terobsesi dengan pertarungan tinju robot. Charlie memiliki ide untuk membawa Atom bertarung.
Pagi harinya di parkiran stadion, Charlie terbangun. Ternyata di luar, Max sedang memprogram Atom untuk gerakan-gerakan combo yang kemudian disimpan ke dalam memori Atom. Max tidak sabar untuk membawa Atom bertarung. Siang harinya, Charlie mengajak Max ke kebun binatang. Di sana terdapat arena pertandingan robot ilegal. Max menantang robot pemilik tempat itu yang bernama Kingpin. Kingpin memberi penawaran jika robot Max bisa bertahan selama 1 ronde, dia akan membayar $1.000. Jika kalah, robot milik Max akan menjadi miliknya. Max pun kemudian setuju. Pertarungan robot pun segera dimulai. Max membawa Atom ke dalam arena. Kingpin mempersiapkan robotnya yang bernama Metro. Pertarungan pun dimulai. Metro mampu mengajar Atom habis-habisan. Max terlihat kesulitan, Bre. Charlie kemudian sadar sebentar lagi 1 ronde akan berakhir. Dan jika Atom mampu bertahan, mereka akan mendapat $1.000. Charlie menyuruh Max untuk terus bertahan karena sebentar lagi 1 ronde berakhir. Atom sempat tumbang, namun masih mampu bangkit lagi. 1 ronde pun berakhir, Kingpin segera turun dan menawarkan satu pertandingan lagi dengan menggandakan hasil taruhan tadi. Max langsung saja mengiyakan. Charlie mencoba menasihati Max, karena bisa saja dia akan kalah. Namun Max memiliki keyakinan bahwa dia bisa menang. Pertandingan kedua pun digelar. Kali ini Max sudah bisa membaca pergerakan Metro dan menghajarnya dengan satu pukulan yang membuat Metro mengalami kegagalan sistem dan akhirnya tumbang. Atau mampu mengalahkan Metro. Charlie dan Max mendapatkan uang yang dijanjikan dan kemudian pergi. Charlie sempat dihadang oleh orang yang memberi undangan untuk pertarungan selanjutnya. Pagi harinya di halaman tempat penginapan, Max masih memprogram gerakan combo untuk Atom. Di saat Max gabut, kemudian dia menyetel musik dan mulai menari. Atom pun bergerak mengikuti gerakan Max. Mereka berdua menari di halaman. Charlie kemudian datang dan tertarik dengan tarian Max dan Atom. Max menjelaskan kalau kontroler Atom telah rusak. Dia kemudian memodifikasinya dengan memasukkan spare part milik Noisy Boy, sehingga membuat Atom bisa dikendalikan dengan perintah suara. Max ingin Charlie untuk mengajari Atom gerakan combo yang nantinya program itu disimpan di dalam memorinya. Awalnya Charlie menolak, namun akhirnya dia mau dengan syarat Max dan Atom akan menari setiap kali mereka akan bertarung. Max yang malu itu pun terpaksa mengiyakan syarat itu. Malam harinya, Charlie mengajari Atom bertarung dengan mode meniru. Charlie mengajari Atom semua jurus yang dia kuasai. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju arena berikutnya. Sebelum bertarung, Max dan Atom menari. Semua orang menyukainya. Atom bisa mengalahkan setiap robot yang dia lawan dan membuat Max mendapatkan uang yang cukup banyak. Dengan pengendali suara, Charlie menggerakkan Atom dengan lincah, karena dia sendiri yang memprogram gerakan Atom. Atom mulai dikenali di kalangan para pecinta petarung robot, karena telah mengalahkan banyak robot. Charlie juga mampu membayar hutang kepada Barley. Singkat cerita, di dalam stadion Liga Robot Dunia, Max mempersiapkan Atom untuk melakukan laga pembuka dengan melawan Twin City. Charlie terlihat gugup karena ini pertama kalinya mengikuti kejuaraan Liga Robot Dunia. Di tengah persiapan, mereka ditemui seseorang untuk mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas sang robot juara dunia pemilik Zeus. Para Lemkova langsung to the point, berkata ingin membeli Atom yang akan digunakan sebagai lawan sparring latihan robot Zeus dengan harga $200.000. Charlie bersedia, namun Max menolak karena menurut Max Atom tidak untuk dijual. Max dan Charlie kemudian pergi. Di luar, Charlie mencoba memberi pengertian kalau uang $200.000 itu uang yang sangat banyak. Tetapi Max bersikeras tidak ingin menjual Atom karena dia tahu Atom berbeda dengan robot lainnya. Atom adalah petinju. Atom diprogram oleh seorang petinju profesional. Atom tidak ternilai harganya. Dan akhirnya pertarungan pembuka antara Twin City melawan Atom pun dimulai. Atom terlihat kewalahan. Twin City terus mengajar Atom bertubi-tubi. Berkat pengalaman tinju miliknya, Charlie melihat kelemahan Twin City. Charlie mengarahkan Atom menghajar titik kelemahan Twin City. Di atas ring, Atom menghajar Twin City bertubi-tubi, membuat Twin City mengalami kegagalan sistem. Dan dengan uppercut, Atom menghabisi Twin City. Di saat pembawa acara sedang berbicara, Max merebut mikrofon dan dengan terang-terangan menantang Zeus untuk bertarung. Di depan para wartawan, Farah Lemkova yang mendengarnya terlihat kesal. Beberapa saat kemudian, di parkiran, Charlie dan Mac ditemui oleh Ricky yang masih memiliki dendam dengan Charlie. Charlie yang sekarang memiliki uang berkata kalau dia akan membayar semua hutangnya. Tetapi bukan itu yang diinginkan Ricky.
Ricky yang marah ingin menghajar Max. Charlie dan Max kemudian kabur, namun anak buah Ricky berhasil menangkap mereka dan mulai mengajar Charlie hingga babak belur. Tak cuma itu saja, Ricky juga merebut semua uang di tangan Charlie, lalu kemudian pergi. Di saat Charlie dan Max beristirahat di dalam mobil, Charlie kepikiran sesuatu. Dan siang harinya, Charlie mengantar Max untuk menemui Debra dan suaminya Marvin. Karena Charlie sadar kalau dia adalah orang tua yang buruk bagi Max. Charlie menyerahkan Max kepada Marvin yang sudah pulang dari Italia karena memang mereka adalah orang tua asuh resmi Max. Marvin mencoba memberi uang sisa 50.000 dolar kepada Charlie, namun Charlie menolak uang itu. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sasana tinju milik Berly. Keesokan harinya, Berly mencoba memberi pengertian kalau Max sangat mengidolakan Charlie. Charlie kemudian berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Charlie pergi menuju rumah Debra dengan maksud untuk menyebut Max. Charlie meminta maaf atas semua yang terjadi. Charlie meminta izin untuk satu malam saja mengajak Max berjuang melawan Zeus. Karena Charlie sadar, ternyata pertarungan robot adalah hal yang sangat diinginkan Max untuk saat ini. Terlepas dari kemungkinan atom akan hancur di tangan Zeus, setidaknya mereka sudah berjuang malam ini. Debra kemudian mengizinkan. Max pun tersenyum gembira. Malam itu banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong menuju stadion untuk melihat pertarungan Atom melawan Zeus. Max dan Charlie membawa Atom berjalan memasuki arena. Di atas arena, Charlie melihat Berly. Ternyata ada di barisan para penonton yang memberi dukungan padanya. Beberapa saat kemudian, Zeus dengan gagah perkasa berjalan memasuki arena. Charlie dan Max pun bersiap-siap, dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Dengan satu pukulan saja, Zeus langsung menjatuhkan Atom. Atom masih mampu untuk bangkit, namun Zeus mengajarnya kembali hingga tersungkur lagi, dan Atom masih bisa bangun. Zeus mengajar Atom tanpa ampun. Sekali lagi, Zeus menjatuhkan Atom. Atom belum mau menyerah, dia bangkit lagi. Zeus kembali menghajar Atom bertubi-tubi, dan untuk pertama kalinya Atom mampu menghajar wajah Zeus. Kini giliran Atom balik melawan. Namun Zeus kembali membalikan keadaan, memojokkan Atom dan ronde pertama pun berakhir. Ronde kedua pun digelar. Zeus masih menguasai seluruh pertarungan. Atom berusaha untuk bertahan dan sesekali menyerang. Atom kembali jatuh dan mampu bangkit lagi. Seakan tidak ingin menyerah hingga roda keempat pun berjalan. Atom terkena pukulan fatal yang membuat sistem pengendali suara miliknya tidak dapat digunakan lagi. Atom yang diam saja hanya pasrah menerima pukulan beruntun dari Zeus. Ronde 4 pun berakhir. Max mematikan sistem pengendali suara di tubuh Atom, lalu mengaktifkan mode peniru. Max ingin Atom meniru setiap gerakan Charlie, sehingga Atom bisa bergerak lebih leluasa dan lebih cepat. Awalnya Charlie menolaknya, namun Max terus meyakinkan kalau Atom pasti bisa menghadapi Zeus dengan bantuan Charlie. Charlie yang tak punya pilihan lain pun mengiyakannya. Charlie mengaktifkan mode peniru di tubuh Atom. Ronde terakhir pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dengan meniru gerakan dari luar ring. Charlie terus bertahan. Saat ini Atom menantang Zeus untuk terus maju. Charlie masih terus saja bertahan. Kini giliran Atom yang menyerang. Atom mengajar Zeus bertubi-tubi dan akhirnya memojokkan Di bangku kontrol, Takmasido yang kesal turun tangan mengendalikan Zeus. Namun hal itu sia-sia, Atom mampu mengajar Zeus tanpa ampun. Max pun menangis terharu melihat perjuangan Charlie yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, Zeus tumbang. Namun Zeus masih bisa bangkit lagi, dan Atom kembali mengajar Zeus hingga babak belur. Dan bel pertarungan pun berbunyi, Zeus diselamatkan oleh bel. Pertandingan yang sangat luar biasa. Setelah perhitungan skor, pertandingan dimenangkan oleh Zeus karena perolehan nilai yang lebih tinggi. Dan hal itu tidak jadi masalah bagi Max serta Charlie. Karena Atom malam hari ini telah berjuang dengan sangat luar biasa. Meskipun kalah, Atom mulai menjadi idola banyak orang. Max kemudian memeluk Charlie. Max bangga dan bahagia memiliki ayah seperti Charlie. Dan berakhirlah alur cerita Real Steel ini, bre. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf untuk semua kekurangan kami. Serta kami mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di alur cerita kami berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Amin.